Halo semuanya, masih di Ilham TV bersama saya Ilham Junior Pratama. Buat kalian yang baru pertama kali lihat channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Oke, banyak sekali trader pemula yang mengira bahwa trading forex itu rumit, karena mungkin di channel lain menjelaskan dengan strategi atau teori yang sangat membingungkan para pemula. Nah, sebenarnya trading forex itu mudah jika kita memahami strategi atau cara bertrading yang mudah. Salah satunya adalah dengan supply and demand. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung aja ke videonya. Nah, pertama-tama kalian pahami dulu apa saja sih pola SND. Nah, SND itu adalah supply and demand ya. Nah, pola SND adalah, pertama saya akan menjelaskan dulu untuk supply. Untuk supply itu ada yang namanya rally base drop ya, dan drop base drop ya. Itu untuk supply. Nah, untuk demand adalah yang pertama ada rally base rally, lalu yang kedua ada drop base rally ya. Nah, kalian pahami. Nah, lalu setelah kalian memahami pola SND, lalu kalian menentukan gaya trading yang akan kalian gunakan. Gaya trading apa? Nah, di sini misalkan saya mencontohkan untuk scalping atau jangka pendek ya. Kita mencari keuntungan dengan jangka pendek sebanyak mungkin dengan tingkat presentasi profit yang kecil. Nah, lalu kita masuk ke proses analisis. Nah, untuk proses analisis wajib kita analisa di time frame kecil ke besar. Oke. Dari ini kan scalpingnya berarti 1, 15 dan 15. 1, 5, 15. Oke. Nah, lalu setelah itu pahami struktur tren yang sedang terbentuk. Nah, diusahakan jangan dalam keadaan sideways ya. Nah, kalian usahakan dalam keadaan tren yang kuat seperti ini. Oke, di sini kan kuat naik ya. Berarti di tren kuat naik biasanya banyak sekali area demand atau penawaran. Oke. Nah, di sini sudah ada struktur trennya ya, teman-teman. Berarti saatnya kita menentukan area supply and demand-nya. Di mana saja sih area supply and demand-nya? Nah, di sini saya sudah menandai ya. Pertama-tama di sini kita tandai dulu di area ini. Nah, di sini ada area supply ya, teman-teman. Nah, kalian anggap tren ini belum terbentuk ya, teman-teman ya. Kita baru sampai sini saja di tren kuat naik. Berarti di situ ada demand, dan di akhir tren kuat naik pasti ada supply. Akan terjadi reversal atau pembalikan seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita udah dapatkan ini area supply-nya ya. Nah, berarti kita cari area demand-nya. Oke, area demand-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini supply kan, rally base drop. Nah, ini demand, ada rally base rally. Pokoknya yang ujungnya drop berarti itu supply, yang ujungnya rally berarti itu demand. Oke, paham ya? Nah, di sini ada lagi. Nah, ini ada supply, demand ya, rally base rally ya, itu berarti area demand. Oke. Nah, di sini ada lagi. Nah, di sini rally base rally. Nah, area base-nya ini adalah menjadi titik entry kita ya, teman-teman. Nantinya atau tanda garis ini di area supply dan demand ini demand ada 3 ya.
Ini supply ada 1. Nah, garis-garis ini adalah menjadi garis yang paling kuat yang biasanya terjadi pantulan atau terjadi tembusan. Nah, itu adalah untuk kita mendapatkan kesimpulan saat melakukan transaksi nantinya. Oke, ini sudah ya di time frame 1 menit. Berarti kita naik ke time frame 5 menit ya. Nah, ini kan udah terbentuk tadi di time frame 1 menit ya. Nah, sekarang kita lihat di time frame 5 menit di tren sebelumnya. Ini kan anggap tren baru ya. Nah, ini tren baru ya. Nah, di tren sebelumnya apakah ada supply and demand? Oke, kita tandai lagi. Oh, di sini ada area supply, drop, base, drop. Oke, ini area supply. Kita kasih garis. Oke, sudah ada ya. Nah, kita cari lagi. Oh, ini ada rally base drop supply juga ya, teman-teman. Oke, ada lagi ini drop base drop. Oke, berarti supply. Paham ya? Nah, ini juga ada rally base drop. Itu berarti supply juga ya, teman-teman ya. Oke, kita sudah mendapatkan dan menandai di time frame 1 dan 5 menit. Oke. Nah, kita naik ke time frame 15 menit. Nah, kalian lihat di sini. Nah, ini adalah area rally base rally. Berarti itu adalah demand. Oke. Ada lagi di sini. Nah, ini adalah rally base drop. Berarti itu adalah supply. Nah, saya ulangi. Supply itu adalah penawaran. Demand itu adalah permintaan. Berarti di mana ada supply berarti ada penjualan. Di mana ada penawaran berarti ada pembelian. Berarti area supply biasanya banyak penurunan harga, area demand biasanya ada atau banyak harga penaikan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke time frame 1 menit. Nah, di time frame 1 menit, nah kalian lihat di sini. Ini kan belum terbentuk ya. Nah, kita baru sampai sini. Lalu kita sudah menandai area supply and demand-nya. Oke. Nah, saatnya kita memasang alat bantu tambahan atau alat ukur tambahan atau indikator, yaitu relative strength index. Untuk apa? Kita pasang dulu. Oke. Nah, periodenya 10 ya, untuk warnanya seperti ini, untuk levelnya seperti ini. Untuk visualisasi tidak usah dirubah, langsung klik OK. Nah, kalian bisa lihat di sini kenapa ini bisa terbentuk menjadi supply ya, padahal kita kan belum tahu ini trennya sedang terjadi reversal. Kita lihat RSI-nya. Di sini sudah overbought atau jenuh beli. Berarti saatnya ada penjualan. Oke, maka terbentuklah di sini tren pembalikan harga atau reversal dan terbentuklah supply di area tersebut. Oke, berarti kesimpulannya kita bisa melakukan scalping dengan open posisi sell di saat overbought ya, atau jenuh beli. Berarti akan ada penjualan. Berarti kita open sell. Kita bisa open sell di sini. Kita open sell di sini. Nah, lalu di mana kita bisa close open posisi atau kita bisa melakukan atau kita bisa menentukan take profitnya di area demand ini yang sudah kita tandai. Oke, dia turun. Kita close di sini. Oke. Kenapa close di sini, Kang Ilham? Kenapa nggak nunggu turun? Ya enggak, karena di sini ada area demand. Di mana ada area demand, di mana ada permintaan berarti ada pembelian. Berarti kita rentan untuk harga kembali lagi naik. Seperti itu ya, teman-teman. Sekiranya tren sudah turun dan kita udah profit, dia
mau mencapai area demand, itu tandanya kita sudah harus close posisi dengan keadaan profit ya, atau dimana kita menentukan area take profit kita. Oke, nah dia mencapai area ini dan ternyata dia rebound lagi atau mantul lagi. Kenapa sih bisa mantul kayak gini? Iya, karena ada demand, dimana area demand atau permintaan itu pasti ada pembelian. Oke, nah kalian perhatikan garis ini akan menjadi garis pantulan di setiap kali dia menyentuh atau tembus. Oke, di sini dia menyentuh, ternyata rebound. Oh, ini pasti ada pembelian karena dia rebound dari area demand ini, berarti ada pembelian. Oke, kita bisa open buy di sini dan take profitnya bisa di area supply. Kenapa di area supply? Karena ketika ada area supply atau penawaran pasti ada penjualan. Berarti itu rentan untuk kembali lagi turun. Oke, kalian bisa pahami ya. Nah, ternyata di sini dia turun lagi. Oke. Nah, kalian di sini jangan mengira bahwa oh, ini Kang Ilham bisa memberikan kesimpulan seperti ini karena ada tren yang sudah terbentuk. Tidak, saya sudah melakukan analisa di sebelumnya, sebelum tren terbentuk. Ya, saya sudah menandai area supply dan demand-nya. Ya, kalian bisa lihat di sini kenapa sih dia bisa mantul di area supply? Kenapa sih dia bisa mantul naik lagi di area demand? Karena supply and demand itu sangat menentukan di setiap kali pergerakan harga di suatu pasar, ya. Jadi di sini saya tidak mengira-ngira dengan tren yang sudah terbentuk. Tapi memang seperti inilah untuk menganalisa struktur di suatu pasar. Ya. Nah, di sini di area supply ini kalian bisa, ini kan kita udah naik ya, profit misalkan di sini. Nah, kita close atau take profit di sini. Kita tunggu dulu, ini area supply pasti ada penjualan ya, teman-teman. Atau kita lihat RSI-nya. Di sini sudah mencapai area 70 atau area overbought, pasti ada penurunan lagi. Ditambah di sini konfirmasi ada supply, berarti fix di sini bakal ada penurunan. Oke, kita bisa open sell lagi di sini. Kita scalping kan ya. Kita scalping. Saya biasanya kalau scalping jarang menggunakan take profit ataupun stop loss ya, teman-teman. Saya menggunakan close manual. Nah, di sini dia turun. Oke. Apakah kita harus close di sini atau di sini, Kang Ilham? Tetap di area demand yang pertama di sini ya, teman-teman. Kita close atau kita simpan area take profit di sini. Oke, kita sudah profit. Pasti ada penyesalan kalau misalkan area demand ini ditembus. Ya udah jelas. Aduh, nyesel kenapa nggak jangan dulu di close, jangan dulu take profit. Padahal masih bisa profit. Nggak bisa seperti itu ya, teman-teman. Di dalam trading kita nggak boleh rakus. Oke, kalau misalkan strukturnya seperti ini, garis sudah ditentukan, berarti ini adalah mutlak sebagai area yang sudah kita tentukan, sudah kita ambil kesimpulan untuk mendapatkan keuntungan atau take profit ya. Kita close di sini. Jangan disesali dia masih turun ya, teman-teman. Karena apa? Di sini masih ada area demand. Oke. Pasti ada pembelian dan ternyata ini menjadi pantulan lagi. Oke. Nah, set. Nah, di sini seharusnya di area demand dia masih bisa naik. Kenapa kok turun, Kang Ilham? Oh, itu berarti membentuk supply yang baru. Ya, itu berarti membentuk supply yang baru. Nah, setiap garis ini adalah saya ulangi lagi, setiap garis ini bisa menjadi area pantulan atau area tembusan ya. Kalau misalkan tembus berarti dia akan membentuk supply and demand yang baru. Kalau misalkan mantul berarti supply and demand yang sebelumnya masih berfungsi. Paham ya? Oke. Nah, di sini dia tidak ditembus di area demand. Berarti area ini sudah tidak berfungsi lagi karena dia sudah membentuk area drop, base, drop yang baru. Berarti di sini membentuk area supply. Oke. Kita nggak apa-apa, nggak open posisi di sini. Oke. Kita nggak open posisi di sini, nggak open posisi sell ya. Karena ini area demand, bahaya. Oke.
biarkan dia turun, dia turun, dia turun ya. Di mana kita bisa open posisi di area demand. Ini ada demand, harusnya kita bisa buy di sini. Tapi kita bisa mengalami loss dulu ya sebelum nantinya naik. Nah, berarti kita sabar dulu menunggu di area demand yang lebih kuat, di mana yaitu di sini, demand terakhir. Nah, Kang Ilham, ini kan area demand ada 2 ya, ada 3 bahkan, tapi kenapa ini ditembus? Ini kenapa ditembus? Harusnya kan dia naik, ada pembelian kalau ada demand. Kita lihat di time frame 5 menit. Oke. Di time frame 5 menit kan tadi sudah kita tandai. Ya. Ini kan time frame 1 menit ya. Nah, ini time frame 5 menit. Udah kita tandai juga. Kenapa sih ini masih ditembus area demand padahal ada 3? Ya, karena di sini ada area supply. Oke. Nah, di sini kan ini ditembus ya. Nah, ini kenapa bisa turun ya? Ini area supply, RSI sudah di atas. Oke, overbought. Ini ada area supply paling kuat di time frame lebih besar dari 1 menit. Nah, time frame lebih besar, datanya lebih kuat ya, teman-teman. Di sini ada drop base drop, area supply paling kuat di time frame lebih besar. Oke, maka dari itu dia terjadi penurunan. Ini kenapa masih ditembus padahal ini kan demand. Ya, ini kan demand ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada area supply juga. Rally base drop sudah kita tandai tadi. Oke. Berarti ada supply. Nah, kenapa demand ini ditembus? Karena ada supply di time frame yang lebih besar. Nah, paham ya? Nah, lalu ini demand juga. Kenapa Kang Ilham ini bisa ditembus? Karena di time frame yang lebih besar dari 1 menit, yaitu di 5 menit, ada supply juga. Rally base drop. Dan ini drop base drop. Oke, supply juga lebih kuat ya karena time frame lebih besar. Maka dari itu ini ditembus. Oke. Paham ya? Nah, oke. Kita kembali lagi ke time frame 1 menit. Oke, kita kembali lagi ke time frame 1 menit. Oke, Kang Ilham, udah paham ya dari time frame 1 menit ke 5 menit. Nah, dia turun kan tadi karena ada supply di time frame 5 menit. Oke, ini time frame 1 menit. Nah, di sini ada demand, rally base rally. Oke. Nah, lalu dia turun, dia udah menembus. Tapi kita jangan terburu-buru untuk open sell karena ini area demand, bahaya. Demand biasanya kita sering open posisi buy atau banyak transaksi beli. Nah, jadi kita tunggu dulu apakah dia membentuk pembalikan harga atau di sini ada candle engulfing bullish ya, bullish engulfing. Si candle hijaunya lebih tebal dari candle merah ini. Ini adalah bullish engulfing. Ini candlestick konfirmasi ya bahwa demand ini masih berfungsi. Oke, kita bisa open buy di sini ya. Oke, ini ada bullish engulfing. Kita open buy di sini. Ini area entry kita, patokannya di garis ini. Oke, kita open posisi. Lalu di mana Kang Ilham untuk area take profit atau close open posisinya? Biasanya saya kalau misalkan sebelumnya demand, saya tidak akan close posisi ya teman-teman sampai mencapai ke area demand yang terakhir ya. Ini ya teman-teman, dia naikkan demand 1 ini masih ditembus, demand 2 di sini, atau biasa saya buka 2 layer ya teman-teman, 2 lapisan, TP1 TP2 seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini terjadi penahanan. Pokoknya setiap tembok atau garis ini akan menjadi area yang paling kuat untuk pemantulan. Kalau misalkan tembus berarti akan membentuk area supply demand yang baru. Ya, paham ya teman-teman. Nah, ini area
demand. Seharusnya dia masih naik ya, tapi dia turun lagi. Kenapa? Ya karena di time frame 5 menit ada supply tadi ya teman-teman. Paham ya? Jadi data itu di time frame 1 menit, 5 menit, 15 menit untuk scalping. Time frame yang lebih besar itu data yang lebih kuat. Oke. Oh, Kang Ilham di sini dia nggak mau naik, nggak mau tembus, ternyata dia turun lagi, Kang Ilham. Berarti kita bisa open posisi sell. Iya, meskipun di area demand. Kenapa? Karena di time frame 5 menit ada supply. Berarti kita bisa sell di sini. Oke, dia turun membentuk supply baru, drop base drop ya, teman-teman. Nah, di sini di demand ini dia nggak mau tembus area demand, dia malah membentuk bullish engulfing lagi. Berarti kesimpulannya area demand ini lebih kuat karena belum ditembus, dan sampai akhirnya dia naik dan terus naik sampai menembus seluruh demand. Bahkan supply paling kuat pun di time frame 1 menit dan 5 menit ditembus semuanya. Oke, bahkan di time frame 15 menit pun supply di 15 menit pun ini kan rally base drop ya, supply di time frame 15 menit pun ditembusnya teman-teman. Tapi bukan berarti kita harus open posisi buy terus menerus, tidak. Kenapa? Alat ukur berfungsi, yaitu indikator RSI. Ini area overbought atau jenuh beli, maka dari itu akan terjadi penjualan. Oke, dan dia kembali lagi ke area supply ya, barulah kita bisa open posisi sell. Oke, barulah kita bisa open posisi sell. Kenapa nggak sell di atas, Kang Ilham? Belum ada konfirmasi ke area supply, jadi kita tidak bisa sembarangan open posisi sell. Misalkan di sini udah tembus nih, ini mah open posisi sell karena RSI sudah menembus overbought. Belum tentu, ini masih bisa nembus dan RSI pun masih bisa jebol ya, karena belum ada konfirmasi. Oke, di sini dia tunggu turun dulu, jangan open posisi, nggak apa-apa ya teman-teman, nggak perlu nyesel karena di sini kita menunggu ke area supply. Di mana ada area supply berarti disitulah ada penjualan yang kuat. Oke, nah di sini turun, nah disinilah titik entry kita. Tetap patokan kita adalah di garis supply and demand yang sudah kita tandai tadi, itu adalah area entry kita. Paham ya? Nah di sini kita open sell seperti itu, dan kita bisa TP di area demand ini ya teman-teman. Jangan rakus karena scalping itu jangka pendek ya teman-teman. Jangan di sini sell udah aja biarin, nggak kayak gitu ya teman-teman. Di area yang sudah kita tandai ini bisa kita sebut sebagai area entry dan area take profit atau area close posisi kita. Oke teman-teman, kita balik lagi ke time frame 1 menit ya. Nah, kita kembali lagi ke time frame 1 menit. Oke, transaksi kita misalkan sudah selesai di sini dan terakhir kita open buy di area demand ini ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini ya. Kasusnya seperti ini, semua area yang sudah kita tandai itu semuanya ditembus. Nah, berarti kesimpulannya ini sudah area supply dan demand yang paling fresh atau yang paling baru. Berarti tanda tersebut sudah seharusnya kita hapus semuanya ya teman-teman. Nah, kita hapus semuanya. Oke, barulah kita bisa menentukan area supply and demand yang baru. Seperti itu ya teman-teman. Nah, cara menandainya seperti ini. Misalkan di sini ada rally base rally. Nah, seperti ini. Ini area demand 1. Ya, ini kan tren naik ya. Pasti ada demand. Nah, kita kasih garis di sini. Oke. Nah, ini ada lagi ya teman-teman.
supply lagi, demand lagi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada area supply. Ya, ada area supply di sini. Kita tandai lagi seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk cara menandai supply and demand ya, teman-teman. Dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Setiap tanda yang sudah kita berikan itu ditembus, berarti itu tandanya supply and demand yang baru ya teman-teman, membentuk resisten dan support yang baru. Itu adalah biasa disebut dengan supply and demand yang paling fresh ya teman-teman, yang paling baru. Nah, seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Oke, seperti itulah cara bertrading dengan mudah, yaitu dengan supply and demand. Kalian bisa kombinasikan dengan indikator atau alat ukur yang sudah kalian pahami sebelumnya. Jika kalian belum yakin dengan apa yang sudah saya jelaskan, kalian bisa uji dan kalian bisa praktekkan di akun demo terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan di next video saya akan melakukan praktek entry open posisi untuk strategi yang saya jelaskan ini. Oke, jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like videonya dan jangan lupa juga share ke teman-teman trader kalian. Oke, saya izin pamit. Salam profit.